Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji Tuhan, senang sekali saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri dapat kembali lagi membahas porsi firman Tuhan pada hari ini. Halo Saudara Heri. Ya, halo Saudara Richard. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan membahas porsi bacaan Alkitab di dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 22. Di dalam perikop ini, kita akan sama-sama melihat sebuah topik yang berkaitan dengan khasiat darah Kristus. Ayat kunci dari perikop ini adalah di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita ya dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara-saudari, darah Kristus memungkinkan kita beribadah kepada Allah yang hidup. Bagaimana kita dapat beribadah kepada Allah jika kita masih tetap dalam keadaan mati? Tidak ada jalan bagi orang yang mati untuk dapat beribadah kepada Allah. Melalui darah penebusan, kita memiliki hayat dan dibawa ke dalam kehadirannya untuk beribadah kepada Dia. Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20 mengatakan, "Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam ruang Maha Kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri." Sabda ini merupakan penggenapan dari Imamat pasal 16 ayat 11 sampai 16. Pada Ibrani 10 ayat 19 dan 20, kita nampak bahwa darah Yesus membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Bagaimana tanggapan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Oke, terima kasih untuk Saudara Richard. Pertama-tama, sebagai orang Kristen kita perlu mengucap syukur bahwa Kristus dia datang dan Dia mencucurkan darahnya, dan darahnya penuh dengan khasiat. Amin. Pada dasarnya kita adalah manusia berdosa, dan tentu karena dosa kita berada di dalam kondisi mati. Dan karena dosa juga kita tidak bisa datang menghampiri Allah. Amin. Maka dibutuhkan darah, darah untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Amin. Darah untuk membereskan semua permasalahan kita dengan Allah, sehingga karena dosa kita dengan Allah ada sekatan, tapi melalui darah Kristus maka sekatan itu dibereskan dan kita bisa datang menghampiri Allah. Ini juga adalah ketetapan Allah ketika di dalam Imamat pasal 16 ayat 11 sampai ayat 16, ketika berbicara tentang seorang imam, dia masuk ke dalam ruang kudus dan ruang Maha Kudus, dia tidak bisa sembarangan masuk ke dalamnya. Perlu ada pemercikan darah. Nah, baru seorang imam boleh masuk ke dalam ruang kudus dan ruang Maha Kudus berjumpa dengan Allah. Jika dia masuk tanpa pemercikan darah, maka tentu dia akan mengalami yang namanya kematian. Jadi karena darahlah melayakkan kita datang ke hadapan Allah. Dan puji Tuhan bahwa dikatakan bahwa
darah Kristus yang oleh Roh yang kekal ya telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Artinya darah Kristus ya khasiatnya sampai kekal ya sampai sekarang ini. Memang ya 2000 tahun yang lalu darah itu tercucur bagi kita, tapi khasiatnya masih sampai sekarang bisa kita gunakan untuk datang ke hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama melihat khasiat dari darah Tuhan ini sangat luar biasa ya, membuat kita dapat berkenan di hadapan Allah, membuka jalan bagi kita untuk dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, di sini juga selanjutnya kutipannya sangat menarik ini, mengenai bahwa karena Tuhan telah membuka jalan dan membawa kita masuk, maka kita dapat menikmati Allah di dalam ruang Maha Kudus dan setiap hari diinfus oleh Dia. Akhirnya, darah Kristus membawa kita masuk ke dalam bait Allah, di mana kita akan menikmati Dia di dalam kekekalan. Orang-orang yang dibawa ke dalam bait Allah melalui darah penyucian Kristus digambarkan dalam Wahyu pasal 7 ayat 15 dan 16. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Darah yang mahal ini membawa kita ke dalam kenikmatan atas Allah sendiri sebagai hayat dan suplai hayat kita di dalam kekekalan. Puji Tuhan. Bagaimana pendapat Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin. Puji Tuhan. Ya, kalimat terakhir sangat bagus ya, dikatakan darah yang mahal ini. Amin. Membawa kita ke dalam kenikmatan atas Allah sendiri sebagai hayat dan suplai hayat kita di dalam kekekalan. Puji Tuhan, darah Kristus adalah darah yang mahal. Dia sendiri mengorbankan darahnya bagi kita. Amin. Dan darah ini seperti yang saya bicarakan ya, di depan, bahwa khasiat darah ini masih sampai sekarang bisa kita alami. Karena itu Allah bagaimana yang kaya ini bisa kita nikmati. Terkadang kala ada dosa, perbuatan kita, pelanggaran kita yang membuat kita menghalangi kita untuk menikmati Allah yang demikian. Karena itu kita perlu belajar bagaimana menerapkan khasiat darah ini di dalam kehidupan kita ketika kita hendak datang menghampiri Allah untuk menikmati Dia. Amin. Kita bisa berdoa, Tuhan, ampunilah aku atas segala dosaku dan mohon darah adi Tuhan basuh bersih aku. Ketika kita doa demikian menerapkan darah Kristus ke atas kita, maka tentu ya, Allah berkenan dan kita juga bisa dibawa masuk ya, menikmati persekutuan yang lebih dalam dengan Allah, menikmati kekayaannya lebih berlimpah lagi. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, semoga hal ini menjadi pengalaman kita. Semoga kita terus mempraktekkan khasiat darah Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berkenan di hadapan Allah, ya, sehingga ya kita dapat senantiasa masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan dapat menikmati Allah sebagai hayat dan suplai hayat kita. Amin. Amin. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih padamu Tuhan untuk renungan firman-Mu, kembali mengingatkan kami akan khasiat darah Kristus. Sampai sekarang masih boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami datang menghampiri Dikau. Amin. Tuhan, darah yang mahal yang menebus kami, darah yang mahal yang melayakkan kami untuk datang ke hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan setiap hari membereskan segala dosa kami melalui darah-Mu. Sehingga kami dengan Allah tidak ada sekatan, sehingga kami dengan leluasa menikmati Allah yang kaya limpah.
Ya. Tuhan Yesus, terima kasih padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Heri. Amin. Atas sharingnya hari ini. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.